Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu video berikut ini akan menghantarkan kita bahwa ada banyak dari antara mereka ini yang sewenang-wenang untuk membahas, bahkan juga untuk memparadekan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh mereka. Karena apabila dilakukan hal yang sama, itu akan menimbulkan sesuatu hal yang berbeda di negara ini. Teman-teman, maksud saya begini, nanti kita lihat videonya, dan teman-teman mungkin sudah pernah melihat video ini, sudah mengetahui, karena video ini juga sudah cukup lama, tetapi hal ini seharusnya tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan ini, bahkan tidak dibenarkan, karena ini bisa melukai oknum-oknum tertentu, apalagi orang Kristen yang mempunyai kitab suci yang diparadekan dan dipertontonkan di depan umat saat ceramah. Nah, tetapi apa boleh buat, kita harus bahas, dan jangan skip teman-teman, supaya teman-teman melihat video ini secara utuh supaya tidak salah paham. Ini dia videonya. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam, supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Supaya keimanan kita. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Perhatikan ya teman-teman ya. Menurut saya sangat lucu, karena ya ini satu, siapa bagaimana namanya? mungkin satu agama kebenarannya diuji lewat biasa. Coba menghadap agak energi seorang. Ada sih. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, baca Alkitab ya. Saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit, agak aman. Begini bikin, agak ke kanan, ya. Begini, ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Ya, perhatikan kita ya. peragakan. Kita tes dulu ya. Energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan, sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Lihat teman-teman posisi tubuhnya itu, dan juga luar biasa. Gaya dari energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. No, energinya coba kuat katanya. Baca ya. Satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Nah ini. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Karena bukan Alkitab. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Jadi ketika membaca Alkitab, yang bahasa Indonesia yang mana? Lalu apakah dia masih memiliki energi atau tidak? Yang bebas saja ya? mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, ya, sudah baca, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan,
keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Belum selesai. Kalau tadi waktu kosong Sudah dia katanya punya gitu ya. kekuatan yang luar biasa, punya energi. Stand up comedy ini Pak Setelah dia Ustadz, baca teman-teman. ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillah. Lihat posisi tubuh dari Pak Ustadz. Hilang langsung tenaganya. Lalu orang yang diuji Habis itu energinya. tidak ada tenaga dikasih Coba kan? abang baca Al-Fatihah. Nah katanya langsung habis energinya katanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Lalu baca rahim surat maliki Al-Fatihah. yaum. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Harus kitab? sama Kita coba. kekuatannya, nggak 1, boleh berubah 2, katanya gitu. 3. Tapi lihatlah posisi tubuh dari Pak Ustadz dan juga orang yang Luar biasa. diuji itu. Ternyata apa yang abang rasa? Lalu katakan luar biasa. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Ada nggak Nggak ada. perbedaannya? Ada katanya. waktu baca Al-Quran, Lucu banget. Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat video ini dan memang video ini sudah lama. Tetapi ada beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan supaya menjaga kerukunan dan tidak salah memahami akan keyakinan orang lain. Hal ini tidak pantas untuk dikerjakan, dilakukan apalagi untuk seorang pendakwah, ustadz, bahkan pendeta sekalipun. Kalau misalnya ada yang melakukan yang sama, tentu itu tidak dibenarkan dan tidak diajarkan. Saya rasa teman-temanku muslim atau para apologetik dan juga polemikus muslim yang sering tampil di YouTube seharusnya memberikan sebuah peringatan supaya tidak melakukan hal ini bahkan dimanapun berada, karena itu tidak baik bagi kerukunan kita. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang penting saya sampaikan, yang penting untuk kita pikirkan dan juga untuk kita simak dengan baik supaya tidak semena-mena atau sewenang-wenang terhadap keyakinan orang lain atau kepercayaan orang lain, dan belajarlah untuk menempatkan diri bagaimana rasanya jikalau kami yang diperlakukan demikian. Apa yang terjadi? Mungkin sudah terjadi demo berjilid, bahkan akan muncul kata-kata penistaan dan berujung kepada kasus yang akan diperpanjang. Hal ini tidak boleh dalam seharusnya. Nah, pertama yang mau saya sampaikan, teman-teman, tolong ini diperhatikan dan jangan diulangi. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain, karena itu sakit. Mereka tertawa, menertawakan yang bukan kitab sucinya, bahkan memparadikan, menguji seperti itu. Sebenarnya ini tergolong dalam kategori penistaan. Tetapi apa daya di negara hukum ini yang masih berat sebelah. Kami hanya dapat berdoa semoga teman-teman yang melakukan itu, bahkan orang-orang yang membaca bahkan memparadikan itu, terbuka hatinya dan akhirnya membaca Injil dengan baik. Dan jangan salahkan jikalau banyak orang yang akhirnya masuk Kristen, teman-teman. Yang kedua, ini yang mau sampaikan, bahwa jangan salahkan orang Kristen jikalau banyak orang Islam atau Muslim yang murtad. Karena apa? Teman-teman boleh buka internet gitu ya, buka internet mata dan periksa dengan baik. Apakah ustadz-ustadz, para mualaf yang tampil di YouTube itu sedang membahas kitab suci Al-Quran dan hadis, atau bagaimana seharusnya Islam itu berkeyakinan? Saya tanyakan ini karena sampai sekarang ada banyak para oknum-oknum muslim, para mualaf yang langsung jadi ustadz. Mereka tidak membahas Al-Quran, mereka masih membahas Alkitab sesuka hati mereka. Di saat yang sama kami datang untuk menanggapi, maka akan terjadi sebuah pro dan kontra. Dibilanglah kami yang tidak suka.
Jadi jangan salahkan orang Kristen jikalau ada banyak orang yang meninggalkan Islam, karena ternyata ustadz-ustadz itu sedang mengajarkan iman kekristenan walaupun salah. Jadi ini mungkin buah daripada pekerjaan ustadz-ustadz yang mana kami selalu berdoa sekalipun dengan cara yang salah, kiranya Allah Roh Kudus membuka para hati orang-orang yang mendengar setiap ceramah yang menceramahkan Alkitab. Misalnya seperti Ustadz Kainama yang tak pernah habis-habisnya membahas Alkitab, kekristenan, bapak-bapak gereja dan semua yang berkaitan dengan gereja dia bahas dengan bahasa-bahasa aslinya dan paling pintar berbahasa aslinya dan lain sebagainya. Perhatikanlah teman-teman umatku muslim supaya kita cerdas. Walaupun maksud mereka salah dan menafsirkan secara salah, tetapi bagi Allah Roh Kudus semua bisa dipakai untuk menerangi hati pikiran mereka sehingga mereka percaya kepada Yesus. Yang terakhir teman-teman, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke 1 Timotius 3 ya. Sebentar, saya lupa. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman perhatikan, firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Itulah yang membuat saya yakin ketika banyak ustadz menceramahkan Alkitab, para mualaf menceramahkan Alkitab, maka di saat yang sama saya berdoa supaya mereka itu diterangi oleh firman Tuhan dan mereka akhirnya melihat dan percaya kepada Yesus. Bukan karena orang Kristen beritakan Injil, bukan karena kesaksian-kesaksian, bukan. Tapi karena sampai sekarang Alkitab itu dipergunakan oleh para mualaf, ustadz-ustadz di ceramah-ceramah mereka, di channel-channel YouTube mereka. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia mampu melakukan sesuatu bahkan jauh di luar pikiran manusia, dapat dia kerjakan karena Allah Roh Kudus bekerja menginsafkan, menolong setiap orang. Semoga kita dicerdaskan. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.